Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi di Manchester United. Luar biasa. Di awal musim ini, dinamikanya musim ini ups and downs-nya menurut gue luar biasa ya. Di musim pertama dari Erik ten Hag, musim lalu merupakan salah satu musim yang terburuk bagi paling nggak bagi gue yang mendukung Manchester United dari kapan tahu. Tapi musim ini di awal musim 2 kekalahan beruntun, lalu setelahnya Manchester United perlahan ini menunjukkan progres walaupun juga masih terus berproses. Ups and downs-nya sangat terasa. Ada banyak drama juga kan ya sebelum Piala Dunia, bagaimana dengan seorang Cristiano Ronaldo ya kan, harus mencari gantinya. Manchester United tidak punya banyak budget. Lalu juga sebelum Piala Dunia proses penjualan Manchester United dimulai. Setelah tahun baru Christian Eriksen cedera ya kan. Tapi Manchester United berhasil mendapatkan trofi pertamanya, kalah besar menghadapi rival yang mengembalikan Manchester United ke bumi lagi ya kan. Dan yang terbaru tentu saja kabar cedera dari pemain pilar Manchester United, utamanya pemain belakang dan juga pemain depan. Ini tentu saja hal yang tidak diperkirakan sebelumnya, di mana sebelum ini Manchester United kehilangan pemain tengah Christian Eriksen dan juga Casemiro, dan ini memberikan dampak yang juga cukup besar bagi penampilan Manchester United di atas lapangan. Walaupun demikian, Erik ten Hag menurut gue juga secara brilian bersama dengan tim kepelatihannya bisa meramu, mencari solusi, mencari alternatif, dan menurut gue so far so good. Dan ternyata ujian itu masih belum selesai. Tadi malam Lisandro Martinez mengalami gangguan yang harus ditarik, bahkan harus ditandu keluar lapangan. Kabarnya kali ini gue ambil dari Fabrizio Romano dan juga di beberapa sumber lain mengatakan kalau Manchester United sudah mengkonfirmasi kalau Lisandro Martinez ini akan absen sampai dengan akhir musim karena ada gangguan metatarsal, tulang metatarsal di kakinya. Walaupun demikian, pemain Argentina ini ya diharapkan akan kembali penuh di persiapan musim depan. Ya, berarti musim dari Lisandro Martinez, The Butcher, ini selesai. Wow. Kabar lainnya ya, ini sama gue ambil dari United Blog. Lisandro Martinez ini akan selesai. Recovery-nya akan memakan waktu sampai dengan menjelang awal musim depan. Lisandro Martinez dikabarkan juga akan melakukan operasi di hari Senin. Ya, dan belum itu saja ya, bukan itu saja maksud gue. Rafael Varane dikabarkan oleh David Onstrain juga ini punya kemungkinan dia bisa selesai sampai dengan akhir musim. Walaupun Manchester United berharap tidak demikian ya. Sementara dari Manchester United mengkonfirmasi kalau Rafael Varane ini diperkirakan akan absen beberapa pekan. James Ducker dari Telegraph mengatakan setidaknya 3 pekan Rafael Varane akan absen dengan harapan bisa kembali di 2 pekan terakhir dari Premier League, tapi tetap harus dilihat lagi, masih belum dipastikan. Ya, duet center back terbaik menurut gue di Manchester United musim ini ada kemungkinan selesai nih sampai dengan akhir musim. Lisandro Martinez sudah dikonfirmasi, Rafael Varane juga ada peluang demikian ya, atau paling tidak mungkin hanya bisa memperkuat di 2 pekan terakhir. Bahkan sekali lagi ada kemungkinan Rafael Varane juga akan selesai. Rafael Varane dengan cedera tentu saja bukan hal yang baru. Oleh karena itu juga di musim ini Erik ten Hag cukup sering nih menyimpan, merotasi Rafael Varane karena memang situasinya dia ini agak rentan dengan gangguan cedera. Dan ya terjadi, Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez kemungkinan besar keduanya selesai sampai dengan akhir musim. Sekali lagi ya, Lisandro Martinez sudah dikonfirmasi, sementara Rafael Varane masih harus menunggu. Kemungkinan tadi dikabarkan beberapa pekan ya. Juga ada
possibility sampai dengan akhir musim. Yang menarik nih dari Football Daily, ada statistik nih, ternyata kemenangan Manchester United dengan Lisandro Martinez itu 66%, dan kemenangan tanpa Lisandro Martinez ternyata justru lebih tinggi nih, 83%. Dengan Lisandro Martinez kalah 7 kali, tanpa Lisandro Martinez kalah sekali. Wow. Walaupun demikian, partai tanpa Lisandro Martinez ini lebih sering di kompetisi cup ya. Trofi artinya bukan Liga Inggris. Dan gua melihat mungkin bisa jadi lawan juga, kualitas lawan ya kan, itu juga bisa terjadi. Sempat setelah Piala Dunia itu kan juga absen ya kan Lisandro Martinez. Ada pemain yang juga lebih siap. Tapi ya bagaimanapun juga angka ini menurut gua sangat menarik. Dan kalau gue lihat bagaimana Manchester United ketika kalah besar menghadapi Liverpool, kalah besar menghadapi Manchester City dan juga Arsenal, itu kan juga dengan seorang Lisandro Martinez. Sekalipun di partai-partai yang lain juga dia memiliki kontribusi yang tinggi. Maksud gue begini, ada jaminan nggak ada jaminan juga sebenarnya. Kalau melihat dari statistik ya, melihat perjalanan dari Manchester United dengan Lisandro Martinez paling tidak sampai dengan sejauh ini. Hanya saja memang terlihat permainannya ini berbeda. Lini belakang Manchester United terlihat berbeda musim ini dengan adanya Lisandro Martinez. Gua secara pribadi melihat lebih mantap, fighting spiritnya tuh lebih ada, walaupun juga tidak bisa dinafikan ya kerja dari kebobolan ataupun kekalahan, hasil yang diraih itu kan juga ada unsur individu tapi juga ada unsur kolektif di sana ya. Yang menarik dari WhoScored juga punya statistik kemenangan dengan Martinez dan juga Varane ini 54,5%, tanpa Martinez dan juga Varane 82,1%. Jadi justru lebih tinggi tanpa dua pemain ini. Apakah ini jaminan? Artinya Manchester United akan baik-baik saja ke depannya? Bisa ya, bisa tidak. Karena tekanan tentu saja ini akan semakin besar ya bagi pemain yang tersedia saat ini. Harry Maguire dan juga Victor Lindelof dan juga beberapa pemain lain. Sampai dengan sejauh ini dia daftar pemain yang cedera. Wow. Ada Marcus Rashford, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Donny van de Beek, Garnacho dan juga Luke Shaw. Ini Manchester United, inilah tantangannya sampai dengan akhir musim ya. Erik ten Hag ini sangat-sangat besar. Di musim pertamanya dia sudah harus bergelut dengan cedera dari para pemain andalannya, pemain intinya, pemain pilarnya. Ini pasti memusingkan ya, tapi juga gue ingin melihat nih sebagai fans ya kan, bagaimana Erik ten Hag akan berusaha seperti apa nih ya. Taktik seperti apa nih, strategi seperti apa ini, solusi seperti apa yang akan dia cari untuk mengatasi hal ini. Manchester United sejauh ini ya, ini kalau gue lihat ya perjalanannya tanpa beberapa pemain yang absen, Casemiro yang absen, Marcus Rashford yang absen, so far so good. Dari tanggal 16 Maret hanya sekali kalah, dan bahkan dari bulan Maret ini baru sekali kalah ya menghadapi Newcastle. Walaupun sih partai seri menghadapi Sevilla kemarin menurut gue juga walaupun seri tapi terasa kalah. Nah, berbicara tentang lini belakang, oke, lini depan Marcus Rashford cedera, tapi ada beberapa pemain yang, dan juga Garnacho ya, tapi menurut gue ada beberapa pemain yang bisa menggantikan. Tentu saja kabar bagus, Anthony Martial sudah kembali, artinya tidak hanya mengandalkan Wout Weghorst di sana, dan khusus untuk Marcus Rashford di sebelah kiri kita punya Jadon Sancho ya kan. Dan Garnacho, ya ada Garnacho juga, Anthony Martial bisa ditaruh di kiri. Christian Eriksen pun juga beberapa kali di tim sebelumnya bermain di sebelah kiri. Fred juga bisa dimainkan di sebelah kiri. Jadi lebih banyak pemain untuk sebagai pemberi solusi lah dengan absennya Marcus Rashford. Nah, lini belakang nih yang menarik. Dengan absennya Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane yang akan cukup lama, ini dia nih daftar pemain belakang dari Manchester United. Harry Maguire untuk bek tengah utamanya. Harry Maguire, Victor Lindelof, ini dia pemain yang posisinya bek tengah. Yang menarik ada nama Phil Jones.
Gua nggak tahu apakah Phil Jones akan diberikan kesempatan. Menurut gua sih enggak ya. Karena Erik ten Hag tentunya tidak akan mengambil resiko di sana. Kalau melihat bagaimana Erik ten Hag ini di partai-partai sebelumnya, dia lebih suka memodifikasi. Kalau dia tidak yakin dengan pemain yang ada, dia biasanya akan memodifikasi pemain yang tersedia. Bisa saja Luke Shaw akan dimainkan di center back lagi, atau Casemiro, karena sempat juga kan Casemiro bermain di center back. Menurut gue itu bisa jadi solusi. Di samping nampaknya pilihan utama akan jatuh ke Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Dan gue tidak mau langsung a priori oke, kita akan begini dan begitu, nggak. Gue sebagai fans, gue berharap yang terbaik lah bagi lini belakang Manchester United. Tadi statistik juga ada di depan ya kan, bagaimana tanpa Lisandro Martinez, tanpa Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Artinya gue harapkan, dan yang gue lihat Harry Maguire contohnya dibandingkan dengan musim lalu sudah ada peningkatan. Walaupun masih belum pada tahap yang world class, tapi paling tidak dia, kalau menurut gue yang ringan amatiran ini, gue melihat dia sudah ada progres, dan semoga progres ini bisa berterusan. Di samping ya peran atau kinerja lini belakang ini kan juga secara unit, bagaimana pemain-pemain lain juga bisa berkontribusi dengan baik di sana. Casemiro menurut gue ini sangat vital sekali perannya. Dia sudah bisa kembali lagi di atas lapangan, karena menurut gue Casemiro ini seperti perisai di depan 4 pemain lini belakang dari Manchester United. Victor Lindelof, pemain ini masih ya sempat dikabarkan kan dia ada dikaitkan dengan tim lain, dan inilah menurut gue waktu pembuktian. Dia akan mendapatkan menit bermain yang banyak ini setelah ini karena cederanya pemain belakang dari Manchester United, dan inilah waktu pembuktian bagi kapten dari tim nasional Swedia ini. Jadwal dari Manchester United setelah ini gue ambil setelah menghadapi Nottingham Forest di akhir pekan. Di hari Ahad, setelahnya Manchester United akan menghadapi Sevilla, partai penting ya. Gue berikan tanda seru di sana karena ini partai penting, leg kedua penentuan Manchester United lolos atau tidaknya ke semifinal Europa League. Semifinal Brighton itu juga sangat penting, dan ini akan sangat menarik karena Harry Maguire absen. Jadi tanpa 3 center back, Harry Maguire, Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Solusi apa nanti ini dari Erik ten Hag? Insya Allah akan gue bikin previewnya sebelum pertandingan. Dan juga partai menghadapi Tottenham Hotspur di Tottenham Stadium di London, partai tandang. Ini penting. Kenapa? Tottenham Hotspur juga menjadi pesaing dari Manchester United untuk meraih posisi 4 besar. Di samping juga Newcastle United. Jadi 3 pertandingan setelah menghadapi Nottingham Forest ini sangat krusial bagi Manchester United, dan tantangannya ya tanpa banyak pemain pilar, terutama pemain lini belakang. Ini akan sangat menarik dan juga sangat menantang, sekaligus juga bikin deg-degan ya. Ya, jadi itulah tantangan dari Manchester United musim ini, atau sampai dengan akhir musim ini ya, yaitu adalah badai cedera utamanya untuk lini belakang. Tapi gua secara sisi lain ya, gue juga melihat ini tidak bisa terlalu dijadikan alasan juga. Kenapa? Erik ten Hag juga harus melihat bagaimana tim-tim lain nih. Mereka juga ada beberapa tim mengalami kesulitan yang sama, mungkin di awal musim ataupun di tengah musim, dan Manchester United mengalaminya di akhir musim. Ini tentang kapasitas dan juga kemampuan dari sang pelatih itu sendiri. Bagaimana pelatih yang bagus itu bisa memanfaatkan skuadnya, ya. Dan tantangan seperti ini adalah tantangan yang harusnya sudah dilihat oleh Erik ten Hag. Sekalipun juga gue paham ini masih musim pertama dari Erik ten Hag, dan ini juga menjadi ujian bagaimana dia bisa mencari solusi dari keadaan ini. Diharapannya tentu saja musim depan Manchester United punya skuad yang lebih bagus kedalamannya dan juga kualitasnya, tapi itu masih musim depan. Dan musim ini, inilah kemampuan dari Erik ten Hag yang gue nantikan ya, solusi apa yang dia bisa berikan ke Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan tantangan badai cedera dari Manchester United. Bagaimana Sobat Football United? Optimis, pesimis? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.